Di antara akhlak yang baik, selain lembut, berkata santun, memang terkadang marah ada. Rasulullah pernah marah sama Aisyah. Aisyah pernah marah sama Rasulullah. Tapi apakah marahnya Aisyah lalu kaku, kasar? Bayangkan, orang bilang Aisyah kecil, betul. Aisyah menikah sama Rasulullah SAW umur 9 tahun, 11 tahun, 6 tahun dia akad, 9-10 tahun dia masuk bersama Rasulullah SAW dalam satu rumah. Kecil. Tapi Aisyah berusia kecil, tapi dia berakhlak besar untuk menghadapi suami. Contoh, sebuah kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Ini bukan masalah kecil dalam rumah tangga ini. Istri dituduh berzina. Bayangkan bagaimana perasaan seorang istri ketika dituduh berzina. Ini kisah ya. Bagaimana ketika itu Rasulullah SAW dan Aisyah menghadapi rumah tangga mereka. Ada pertikaian, ada sedikit muskilah, problem, ada. Aisyah tadinya nggak sadar. Karena setelah peperangan itu dia masuk rumah, dia sakit. Sebulan dia nggak dengar berita apa-apa karena dia di rumah. Tapi selama dia di rumah sakit sebulan ini, itu berita disebar di luar, Aisyah penzina. Sampai suatu hari Aisyah sudah mulai sehat. Begitu dia mulai sehat, dia minta sama pelayannya, ya, pelayannya untuk mengantarkan dia buang air. Di zaman itu orang buang air nggak dalam rumah, buang airnya di tempat yang jauh. Itu pun kebiasaan para sahabiat, tunggu malam. Kalau siang mereka nggak mau keluar, tunggu malam mereka keluar. Maka Aisyah minta bantuan sama orang ini, ayo antar aku mau ke sana. Di dalam perjalanan, ya, Ummu Mistah ini yang menemani Aisyah tiba-tiba tersandung. Apa dia bilang? Celaka Mistah. Aisyah mendengar. Kenapa kau katakan celaka Mistah? Mistah itu orang ikut perang Badar. Mistah itu orang, disebutkan keutamaan Mistah. Ini pun akhlak Aisyah. Padahal Mistah itu anak ibu ini. Ketika ibu ini mengumpat Mistah, Aisyah bela, dia ini orang baik, dia ini ikut perang. Lalu Ummu Mistah bilang apa? Ya Aisyah, apa kau nggak dengar yang dikabarkan oleh Mistah? Loh, apa kata Aisyah? Apa kau nggak tahu selama sebulan ini tersebar berita tentang dirimu? Nggak tahu kata Aisyah. Disebutkanlah bahwasannya engkau tertuduh bahwasannya telah berzina. Masya Allah. Kira-kira kalau perempuan dapat berita gitu gimana hatinya? Ini anak umur 15 tahun, 14-15 tahun ketika itu. Dan dia baru dapat berita sekitar berapa? 1 bulan tersebar baru dapat berita. Berarti ini orang jaga diri. Kalau orang sekarang berita gitu kira-kira berapa menit, Pak? Hah? Suaminya baru goncengan sama orang aja langsung dapat foto dia. Ini Mas goncengan sama siapa? Enggak, ini konsumen saya. Enggak mungkin kata dia, subhanallah. Aisyah baru dengar sebulan. Sampai Aisyah pulang ke rumah baru dia rasakan ternyata Rasulullah agak berbeda dari yang lainnya. Apa kata Aisyah? Aisyah langsung bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau minta izin mau ke rumah ibuku. Rumahnya Abu Bakar sama rumah Rasulullah berapa sih jaraknya? Minta izin mau ke rumah bapaknya. Ya, kalau orang bilang, Pak, mungkin kita sekarang yang pernah ke Masjid Nabawi yang sebelah kanan ada Masjid Gumamah. Pernah tahu Masjid Gumamah? Di sebelah kanan itu mungkin jaraknya 200 meter. Ada di situ Masjid Abu Bakar. Orang bilang itu rumah Abu Bakar dulunya. Jadi rumah Aisyah dengan rumah Abu Bakar berapa? Rumah Rasulullah dan Abu Bakar sekitar 200 meter. Aisyah dalam keadaan tertuduh tetap izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh nggak aku pergi ke rumah bapakku? Rasulullah izinkan. Kalau perempuan sekarang gimana, Pak? Dapat berita gitu? Jangankan izin, langsung bawa tas pergi tiba-tiba hilang. Aisyah izin, umur 15 tahun. Dia ketika izin sampailah rumah bapaknya, rumah ibunya, dia nggak membenarkan berita. Dia tanya ke bapak ibunya, ibu, bener nggak apa yang diceritakan oleh orang? Dia tanya kok ibunya dulu nih.
Ini pun akalnya Aisyah. Ketika terjadi masalah, bukan pergi ke tetangga ngobrolnya. Pergi ke siapa? Orang tua. Ibu, bener nggak ini yang diceritakan orang? Jawaban ibunya pun Masya Allah. Ibunya nggak bilang iya, nggak bilang tidak. Ibunya cuma bilang, ya Aisyah, kira-kira bagaimana dengan perempuan yang cantik, yang mempunyai banyak madu? Apakah dia selamanya akan selamat? Artinya apa? Ya kamu tuh ya banyak saingan lah. Jadi kalau ada berita-berita begini, itu memang seperti itu. Tapi dia nggak mengatakan iya. Akhirnya Aisyah mengatakan, bertambah sakitlah diriku. Kata Aisyah, tidak ada hari-hariku kecuali menangis dan menangis. Menangis Aisyah. Sampai suatu hari Rasulullah datang ke rumah Aisyah dan Abu Bakar. Begitu duduk di rumah Abu Bakar dan Aisyah, ada ibunya Aisyah, ada Abu Bakar. Rasulullah bertanya kepada Aisyah tentang berita ini. Karena memang sudah tersebar. Ya Aisyah, apa pendapatmu tentang berita yang tersebar ini? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku ini cuman anak kecil yang tidak banyak ilmu. Kata Aisyah, tapi bagiku cukuplah perkataan Yusuf alaihissalam, fasabrun jamil, sabar itu indah. Fasabrun jamil. Kata Aisyah, jawaban Aisyah, kalau seandainya aku katakan iya, maka aku mengatakan iya sesuatu yang gak pernah kulakukan. Kalau aku katakan tidak, berita itu sudah masuk ke dalam telinga kalian dan kalian sudah membenarkannya, maka asku bathi wa huzni ilallah, aku cuma mengadukan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Umur berapa ini Pak? 14 tahun. Ini Aisyah nih yang katanya umurnya muda, tapi ngadapin masalah lebih tenang daripada orang-orang yang lebih tua daripada dia. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar keringat, badannya berat. Dan Abu Bakar tahu. Sebelum turunnya wahyu, Aisyah sempat bilang kepada ibunya. Ketika Rasulullah bertanya, ya Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Aisyah terpukul. Ini yang nanya suamiku loh. Masa suamiku nanya ini sama aku? Sampai dia bilang sama ibunya, ibu, bela aku ini. Rasul sedang tanya ini sama aku. Sampai dia bilang bapaknya, bapak, bela aku depan Rasulullah, aku ditanya ini. Sampai akhirnya ucapan tadi keluar, aku adukan kesedihanku semuanya kepada Allah. Lalu tiba-tiba Rasulullah SAW berat badannya. Badannya berat, orang tahu, keluar keringat, turun wahyu. Ketika turun wahyu, turunlah surat An-Nur 10 ayat yang membela Aisyah bahwasannya Aisyah tidak berzina. Yang bela siapa? Allah. Ketika itu dia bilang apa? Aku adukan semua urusanku kepada Allah. Allah yang bela dia. Ketika itu dibacakanlah ayat yang membela Aisyah, maka ibunya Aisyah bilang, ya Aisyah, peluklah Rasulullah dan berterima kasihlah kepada Rasulullah. Apa kata Aisyah? Tidak ada yang pantas kupuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang membela dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Aisyah. Dalam rumah tangga Rasulullah adakah pertikaian? Ada. Tapi bagaimana solusinya? Bagaimana menghadapinya? Aisyah dan Rasulullah SAW mencontohkan bahwasannya Allah tempat kembali. Lah coba sekarang kalau rumah tangga sekarang dikasih permasalahan yang kayak begini, oh itu perempuan udah pakai medsos sudah. Di WhatsApp-nya, di Facebook-nya, di Instagram-nya udah kumpul semua kalimat-kalimat mutiara itu. Itu kalimat-kalimat mutiara di medsos bukan malah nambah kebaikan, malah nambah kerusakan. Nih catat nih perempuan. Bener. Kadang-kadang perempuan lagi kesel sama suaminya, dia bikin di medsos. Medsosnya apa contohnya ya? Apa ya? Betapa baiknya kau dengan teman-teman, tapi mengapa dengan aku berbeda? Wah. Hah? Seolah-olah dia ingin memberikan sebuah solusi. Kamu ingin melapor ke siapa? Kamu ingin masalah selesai atau tambah besar?
Aisyah itu asku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Perempuan sekarang kadang-kadang ngadunya kemana? Medsos.